Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Maulana Muhammad ibn Abdullah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi jama'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, selimpahan nikmatnya yang terus-menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Demikian pula salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita memasuki bagian awal dari kitab Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Kitab yang kami gunakan di sini ya adalah kitab terbitan dari Ibnu Katsir yang dilengkapi dengan ta'liq dan tahqiq oleh Dr. Mahir Yasin Al-Fahl. Sekalian bisa menggunakan kitab Riyadhus Shalihin terbitan yang lain ya, atau mungkin aplikasi di Play Store ya. Ya kurang lebih sama lah di sini ya. Itu ada sedikit perbedaan ya. Alhamdulillah, kita masuki bagian awal ya. Bagian yang pertama dari kitab ini ya. Ini bab yang pertama. Ini bab tentang ikhlas. Bab tentang ikhlas. Babul ikhlasi wa ikhdarin niyah. Ya. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Bab ini merupakan bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana biasanya beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memulainya dengan menyampaikan beberapa ayat Al-Qur'an, lalu kemudian nanti disusul dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lengkapnya bab ini namanya Babul Ikhlasi wa Ihdharin Niyah. Ya, wa ihdharin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh amalan. Ya, pada seluruh perbuatan dan juga al-aqwal, ucapan ya. Baik ini lisan ya maupun tulisan, wal ahwal bahkan juga dalam berbagai keadaan. Al-barizati wal khafiyah. Baik itu yang tampak ya maupun yang tersembunyi. Ada beberapa ayat awal ya yang beliau kemukakan di sini. Yang pertama ayat kelima dari surah Al-Bayyinah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Di ayat ini, ayat yang kelima dari surah Al-Bayyinah, ini sebetulnya masih berkaitan erat dengan beberapa ayat awalnya. Ini ayat pertama sampai ayat keempat yang berisi seruan kepada orang-orang kafir.
baik dari kalangan orang-orang musyrikin ya, dan juga orang-orang ahlul kitab. Jadi kalau kita baca surah Al-Bayyinah itu kan awalnya ya, tentang orang-orang kafir, baik dari kalangan ya, orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ini mereka itu disebutkan di ayat awal itu bagaimana mereka itu terus ya berada dalam keadaan mereka tidak mau meninggalkan keyakinan mereka sampai turun kepada mereka bukti yang nyata. Dan keadaan mereka itu, ini mereka senantiasa berada dalam satu kalimat, dalam satu suara, ya tidak pernah terpecah belah. Ternyata ketika turun Al-Bayyinah, yang dimaksud dengan Al-Bayyinah itu di ayat ya, salah satu ayatnya disebutkan itu adalah Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar, merupakan utusan atau rasul dari Allah yang membawa atau yang membacakan suhufan mutahhar, lembaran-lembaran yang disucikan, ya, bacakan kitabullah pada mereka. Nah, setelah turunnya risalah terakhir beserta kitabullah ini Al-Qur'anul Karim, ternyata mereka terpecah, ya, berselisih dan berpaling dari petunjuk. Ya. Maka kemudian ayat ini menyatakan, ya, menegaskan betapa buruknya sikap tersebut. Jadi Imam Syekh Tantawi misalnya, ya, salah satu Syekhul Azhar ya, di masa lalu, itu dalam tafsir beliau, tafsir Tantawi, ya, tafsir Al-Wasit, itu menyebutkan bahwa terkait ayat ini, ya, annahum tafarraqu wa ikhtalafu wa aradu 'anil huda. Mereka itu terpecah, ya, berselisih dan berpaling dari petunjuk fi hali annahum lam yu'maru illa bima fihi salahuhum. Padahal mereka, ya, itu dalam kondisi tidak diperintah kecuali kepada perkara yang membawa kebaikan bagi mereka. Maksudnya sungguh mengherankan, ya, ketika orang-orang kafir itu justru enggan untuk menerima Islam. Mengapa mengherankan? Sebab wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka itu diperintah kecuali menyembah Allah Ta'ala mukhlishina lahuddin. Dengan apa? Dengan ikhlas. Ya, ikhlas ini nanti di antara maknanya yang dikemukakan oleh para ulama terkait dengan akidah, ya, yakni bersih dari kesyirikan, ya, bersih dari sikap mempersekutukan Allah Ta'ala. Ya, ini hanya beribadah, ya. Jadi annahum lam yu'maru illa bi'ibadatillahi ta'ala wahda. Jadi mereka hanya, ya, tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi mukhlisin lahuddin itu diantara maknanya adalah untuk bertauhid, mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Hunafa, ya, hunafa lurus. Ya, Tantawi menyatakan, Syekh Tantawi mengatakan wa huwal mailu minad dinil batil ila dinil haq. Ini meninggalkan agama yang batil menuju kepada agama yang hak. Ini meninggalkan kekufuran mereka, baik dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan orang-orang musyrik, meninggalkan kemusyrikan mereka, kemudian menerima Islam itu dengan sepenuh hati. Bukan hanya beriman, tetapi juga beramal saleh. Ini dipertegas lagi dengan kelanjutan ayatnya, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyim. Itulah din, ya, al-millah yang lurus. Ayyuhallazina rahmatullahi alaikum. Ayat ini, ya, selain dimaknai, ya, mukhlishina lahuddin itu sebagai perintah kepada mereka untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, juga biasanya dijadikan oleh para ulama untuk menegaskan
ya tentang pentingnya kita itu ikhlas ya dalam amal kita, ya dalam perbuatan kita, ucapan kita, ya maupun berbagai keadaan kita yang lain. Kalau misalnya di dalam penjelasan para ulama yang lain, ya misalnya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, ya beliau mengatakan bahwa wa fi hadza dalilun ala wujubin niyati fil ibadat. Dalam ayat ini atau dalam qauluhu ta'ala ini atau dalam ungkapan mukhlishina lahuddin itu ada dalil tentang wajibnya berniat ya dalam ibadah. Fa innal ikhlasa min amalil qalbi wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullahi ta'ala la ghairihi. Karena ikhlas itu termasuk amalul qalbi ya. Yaitu yang dimaksudkan tidak lain adalah keridhaan Allah Ta'ala, bukan yang lainnya. Ya. Jadi ayat ini, ayat kelima dari surah Al-Bayyinah, termasuk diantara ayat yang menegaskan kepada kita pentingnya untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan tuntunan tentang ini, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, bukanlah tuntunan yang baru. Yakni bukan tuntunan yang baru ada di masa umat Islam. Bahkan tuntunan ini sudah disampaikan sejak umat-umat sebelumnya. Kalau kita kembali tadi kepada seruan ayat ini, itu menegaskan atau menyerukan kepada orang-orang musyrikin dan ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab, misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Jadi umat-umat sebelumnya pun juga diseru dengan ini. Ya, ikhlas dalam beramal maupun juga ikhlas dalam mengesahkan ya Allah Ta'ala, meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Itu ayat yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ayat kedua yang beliau sampaikan itu adalah ayat yang terdapat di dalam suratul Hajj. Ya, ini biasanya kita baca atau biasa kita dengar di musim kurban. Ya. Di musim kurban. Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala daging-dagingnya, yakni daging hewan kurban, tidak pula darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Ayat ini juga menegaskan ya, tentang pentingnya keikhlasan. Jadi bukan sekedar formalitas aktivitas ibadah, tetapi juga pentingnya kita ikhlas ya kepada Allah Ta'ala. Ya, misalnya As-Sa'di ya, dalam tafsir beliau itu menjelaskan ya, berkaitan dengan penyembelihan itu. Beliau katakan laisal maqsudu minha zabahaha faqat. Atau laisal maqsuda minha zabahuha faqat. Bukanlah yang dimaksudkan dalam perintah berkurban itu semata-mata penyembelihan. Wala yanalallaha min luhumiha wala dima'uha syai', dan tidak sampai kepada Allah Ta'ala bagian dari daging ya, dan tidak pula hak darahnya ya, hewan sembelihan itu sedikit pun. Mengapa? Liqaunihil ghaniyal hamid. Karena Allah Ta'ala itu yang maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu pun dari hamba, dan dia maha terpuji. Tidak lain, kata beliau, kata As-Sa'di, wa innama yanaluhul ikhlasu fiha wal ihtisabu wa niyatus salihah. Tidak lain yang sampai kepada Allah Ta'ala itu adalah keikhlasan dalam berkurban. Dan juga pengharapan akan balasan dari Allah Ta'ala, serta niat yang saleh, niat yang benar. Wa niyatus salih. Jadi di ayat ini penting ya. Jadi at-taqwa minkum itulah yang sampai kepada Allah Ta'ala. At-taqwa ya, oleh Sa'di tadi dikatakan diantaranya adalah al-ikhlas, ya, sikap ikhlas, wal ihtisab, ya, semata-mata berharap kepada Allah Ta'ala, wan niyatus salihah, juga niat yang baik. Ya.
Kemudian beliau lanjutkan ya, wa fi hadza hasun wa targhibun 'ala al-ikhlasi fin nahr. Di dalam ayat ini ungkapan walaki yanaluhu taqwa minkum itu ada motivasi dan dorongan untuk apa? Ikhlas dalam menyembelih. Wa yakunal qasdu wajhallahi wahdah, dan yang dimaksudkan itu betul-betul hanya keridhaan Allah semata. Wala fakhran wala riya'an wala sum'ah wala mujarrada 'adah. Ya, bukan karena ada sikap berbangga diri, ya. Tidak pula riya, tidak pula sum'ah, dan juga tidak pula semata-mata berkurban itu karena adat, kebiasaan. Jadi karena kebiasaan dia berkurban setiap tahun, maka dia lakukan. Bukan begitu, ya. Tetapi harus betul-betul ya penuh keikhlasan. Ya, wa hakadza sairul ibadat. Beliau katakan demikian pula dengan seluruh ibadah. Ya, illam yaqtarin bihal ikhlas wa taqwallah. Kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah, maka sia-sia, ya. Rugi, ya. Dan seterusnya, ya. Nah, ikhwatillah rahmatullahi alaikum. Maka kita kasih contoh misalnya begini ya, dalam berkurban ya. Misalnya ya, nah, ini contoh yang benar dulu ya, contoh yang benar. Kalau kita mau berkurban, misalnya ya tahun ini ya, tahun 1443 Hijriah ya, kita mau berkurban. Maka kita rupiah. Kita punya anggaran 2 juta rupiah. Maka ya kita datang, misalnya kalau kita beli sendiri ya, kita datang ke penjual hewan ya. Kalau 2 juta ya berarti kambing lah ya. Kalau sapi tidak dapat ya, kambing ya. Jadi datang ke pasar hewan itu tanya dengan uang yang kita bawa, yang kita siapkan 2 juta. Kita tanya, mana kambing terbaik yang ada di sini? Lalu dibawalah kambing terbaik, dilihat. Ini kambing terbaik, paling bagus. Berapa harganya? Kalau pedagangnya bilang 2 juta, selesai persoalan. Ya, tidak usah ditawar-tawar lagi. Ya. Karena memang kita sudah siapkan 2 juta. Ya. Kecuali kalau anggarannya nggak cukup. Ya. Anggarannya ternyata harga kambingnya 2,5 misalnya. Ya. Ya, maka ya karena uang kita tidak cukup, ya bolehlah ditawar ya. Anggaran cuma 2 juta, tetapi yang terbaik 2,5. Kalau pedagangnya kasih, alhamdulillah, selesai juga masalah. Kita mendapatkan kambing terbaik ya dengan harta yang sudah kita siapkan. Kalau ternyata pedagangnya tidak mau kurang, ya 2,5 atau 2.300.000 pas, tidak sampai juga ya karena anggaran kita 2 juta, maka ya silahkan cari nomor 2-nya. Yang terbaik tidak dapat, ya carilah nomor 2-nya. Yang di bawahnya sedikit. Nah, jadi kira-kira dengan dana anggaran 2 juta itu kita bisa mendapatkan yang optimal, yang terbaik dari yang bisa didapat dari sini. Jadi jangan, yang keliru itu begini ya. Datang di pasar hewan, cari hewan kurban yang paling murah. Nah, itu sebetulnya kurang pas. Misalnya sudah dikasih ini berapa? Ini harganya 2 juta. Bagus. Dia cari lagi. Ada nggak yang 1,5 juta? Ada lagi. Boleh nggak kurang lagi? Gitu seterusnya. Jadi kurang baik ya. Jadi prinsipnya mencari hewan kurban itu adalah yang terbaik, ya. Bukan yang paling murah. Ya. Jadi kalau punya anggaran berapa, nah usahakan dengan anggaran segitu kita mendapatkan hewan kurban yang terbaik. Bukan dengan menawar ya yang serendah-rendahnya. Ya. Dapat yang paling murah, bukan. Ya. Artinya dengan yang terbaik yang kita miliki, harta itu, itulah yang kita berusaha untuk persembahkan. Contoh lain yang salah juga misalnya begini ya. Misalnya ada orang berkurban lewat masjid. Kalau tadi kan perorangan, nah ini misalnya lewat masjid. Misalnya masjid itu kan mengumumkan, Bapak Ibu yang ingin berkurban tahun ini bisa melalui masjid kami dengan biaya 2 juta rupiah misalnya. Kemudian si A ingin berkurban. Dia ikut di masjid itu. Dia setor 2 juta rupiah. Kemudian suatu hari, pekan depannya, dia Jumatan di tempat lain, di masjid yang lain.
Ternyata masjid yang lain ini kasih pengumuman juga. Ya, pengumumannya juga tentang hewan kurban. Bapak Ibu yang ingin berkurban, ya, melalui masjid kami, ya bisa dengan menyetorkan dana Rp1.800.000. Berbeda dengan masjid tadi. Kalau masjid yang pertama tadi 2 juta. Dia ikut di situ dan dia skor. Ternyata dia dapat masjid lain yang lebih murah. 1.800.000. Lalu dia menyesal. Aduh, kenapa ya? Kenapa saya tidak ikut di masjid ini saja? Kenapa saya ikutnya di masjid yang 2 juta? Ini juga sikap yang keliru. Ya. Ini juga contoh sikap yang keliru. Kalau kita sudah mengikhlaskan tadi itu, ya, kita sudah mempersiapkan anggaran 2 juta misalnya untuk berkurban, ya sudah. Itu yang kita persembahkan. Kita ikhlaskan semata-mata karena Allah Ta'ala. Jangan muncul penyesalan seperti tadi ketika mendapati tempat lain yang lebih murah, misalnya, ya. Karena tadi itu sebenarnya sudah kita serahkan, ya, sudah kita ikhlaskan untuk Allah Ta'ala. Nah, konsep ini penting untuk kita pahami, ikhlasillah, karena sekali lagi yang sampai kepada Allah itu adalah keikhlasan kita, kesungguhan kita dalam beramal, ya, pengharapan kita akan balasan Allah Ta'ala dan niat yang baik. Ya. Bukan karena pamer, ya, bukan karena ingin dipuji, ya, ataupun motivasi duniawi lain. Baik, ikhwafillah, rahimakumullah. Kemudian yang terakhir di ayat yang beliau sampaikan ini adalah ayat ke-29 dari surah Ali Imran, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lam. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, au tubduhu, atau kalian tampakkan, maka ya'lamullah, Allah, ya, niscaya Allah tetap mengetahui. Artinya seluruh apa yang kita lakukan, bahkan yang kita niatkan di dalam dada kita. Dalam dada itu kan berarti bukan perbuatan lisan, bukan juga anggota tubuh kita. Itu artinya amal itu di dalam dada. Di antaranya adalah niat. Nah, itu betapapun samarnya, pastilah Allah Ta'ala mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Al-Alim, Al-Khabir, yang maha mengetahui, bahkan hingga pada perkara yang sangat detail. Yang boleh jadi kelak di hari kiamat kita sebagai manusia bahkan sudah lupa, ya, tentang perkara tersebut. Tetapi dari pengetahuan Allah Ta'ala tidak luput sedikit. Di ayat-ayat ini, ikhwafillah, yaitu menekankan kepada kita pentingnya sikap ikhlas, ya. Dan tidak perlu khawatir kalau misalnya ada amal soleh yang kita kerjakan, lalu tidak berkecil hati. Ya. Bahkan orang lain tidak tahu, jangankan mengapresiasi. Mereka bahkan tidak tahu amal itu. Ya. Seorang mukmin itu tidak akan peduli. Ya. Dia tidak akan peduli apakah amalnya itu disukai oleh orang lain, ataukah orang lain mengetahuinya atau tidak pun dia tidak peduli. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melewatkan sedikit pun amal yang kita kerjakan. Justru berbahaya kalau seorang mukmin kemudian beramal itu mengharapkan ada pujian, sanjungan, ya, dari makhluk. Itu sikap yang berbahaya. Ya, dan itu termasuk dalam, kalau bahasa para ulama itu asyirk, syirkul asgar tepatnya, ya. Di Arya itu syirkul asgar. Maka ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ya, ayat tadi terutama yang terakhir itu memberikan penekanan kepada kita. Jadi tidak usah risau, tidak usah berkecil hati kalau ada di antara amal kita, ya, itu tidak dihargai oleh manusia. Ya, toh memang bukan penghargaan manusia yang kita harapkan. Teruslah, ya, beramal saleh, teruslah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, dan yakinlah bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Ta'ala. Semuanya, ya, amal yang besar maupun yang kecil, semuanya akan diberikan balasan. Bahkan amal yang tersembunyi di dalam dada kita pun itu juga tidak luput, ya, dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ya, ulasan ringkas kita di bagian awal, ya, dari bab yang pertama di
kitab Riyadhus Shalihin. Kita tidak masuk dulu ke hadisnya ya. Insya Allah nanti pertemuan mendatang ya baru kita bahas hadis-hadisnya. Jadi malam ini kita fokus membahas ayat-ayat yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi satu ayat yang utuh di surah Al-Bayyinah, kemudian dua ayat yang lain ini sebenarnya penggalan ayat. Ya. Ayat 37 suratul Hajj, kemudian ayat 29 dari surah Ali Imran. Masih ada kelanjutannya sebetulnya ya. Tapi berkaitan dengan topik kita yakni Al-Ikhlas, ya penggalan ayat ini sudah memadai. Ya. Demikian ikhwafillah, rahmatullahi alaikum. Ulasan ringkas kita dari bagian awal di kitab Riyadhus Shalihin.